Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Helmi Dimayandi Sukiswo dan Ibu Nurul Fitriani selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen kelas A. Kami di sini dari kelompok B akan mempresentasikan materi mengenai insentif sistem. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya Muhammad Fajar Salahuddin dengan NPM 139. Dan ada rekan saya yang pertama ada Firman Eka dengan NPM 045, Islahatul Fauzia dengan NPM 132, Syari Sabit Adaya dengan NPM 134, Ini Ika Wulandari dengan NPM 262, dan yang terakhir ada Muhammad Dafa Akila dengan NPM 271. Materi yang pertama, tujuan insentif. Sebelum masuk ke tujuan insentif, sedikit akan saya bahas mengenai sistem insentif. Sistem insentif ini menjadi elemen utama ketiga dari sistem pengendalian hasil keuangan yang berkaitan dengan penyediaan penghargaan organisasi untuk karyawan. Insentif digunakan untuk merujuk pada hal-hal yang berharga untuk karyawan dalam bentuk penghargaan positif atau penghargaan negatif atau yang biasa disebut dengan hukuman atau penalti. Terdapat beberapa bentuk penghargaan positif dan negatif. Untuk bentuk yang positif diantaranya ada otonomi, kekuasaan, gaji, bonus, opsi saham, promosi, dan lain sebagainya. Sedangkan penghargaan negatif biasanya berupa hukuman, gangguan pekerjaan dari atasan, atau tidak ada kenaikan gaji dan promosi, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah tujuan insentif. Penghargaan yang diberikan berdasarkan kinerja akan memberikan dorongan bagi penyelarasan kepentingan pribadi alami karyawan dengan tujuan organisasi. Hal tersebut memberikan 4 jenis manfaat pengendalian manajemen. Yang pertama ada manfaat informasional. Penghargaan tersebut menarik perhatian karyawan dan memberi tahu atau mengingatkan mereka, terutama kepentingan relatif dari area hasil yang seringkali bersaing seperti biaya, kualitas, layanan pelanggan, manajemen aset, dan pertumbuhan. Penghargaan menandakan area kinerja mana yang penting dan membantu karyawan memutuskan bagaimana mengarahkan upaya mereka. Karena alasan ini, aspek informasional dari insentif terkadang juga disebut sebagai tujuan pengarahan upaya. Manfaat yang kedua adalah manfaat motivasional. Beberapa karyawan membutuhkan insentif untuk mengarahkan upaya ekstra yang dibutuhkan untuk melakukan tugas dengan baik, yaitu bekerja keras, melakukan pekerjaan dengan baik, dan sukses. Tujuan insentif ini terkadang juga disebut dengan tujuan mendorong upaya. Poin penting di sini adalah bahwa sistem insentif dirancang untuk mendorong perilaku yang diinginkan, bukan untuk menyingkirkannya. Manfaat yang ketiga yaitu daya tarik dan retensi personal. Beberapa penghargaan dijanjikan karena organisasi ingin meningkatkan perekrutan atau seleksi dan retensi karyawan, baik dengan menawarkan paket yang sebanding atau lebih unggul dari yang ditawarkan oleh pesaing mereka, atau di pasar tenaga kerja, atau dengan menghubungkan pembayaran dengan kelanjutan pekerjaan karyawan. Beberapa perusahaan juga secara terbuka menawarkan paket kompensasi dengan gaji pokok di bawah rata-rata, tetapi dengan elemen kompensasi yang bergantung pada kinerja yang memberikan kesempatan untuk mendapatkan kompensasi total di atas rata-rata jika kinerja karyawan tergolong sangat baik. Dan terakhir ada tujuan non-kontrol. Sistem insentif yang bergantung pada kinerja membuat kompensasi lebih bervariasi dengan kinerja perusahaan. Hal ini mengurangi pengeluaran saat kinerja buruk dan demikian memperlancar pendapatan karena kompensasi lebih rendah saat laba lebih rendah juga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Monetary insentif. Uang merupakan bentuk penghargaan penting yang sering dikaitkan dengan kinerja seseorang, khususnya pada level manajemen dalam organisasi. Insentif moneter ini tentu bukan satu-satunya bentuk imbalan dan bahkan mungkin tidak selalu yang terbaik, tetapi memang uang inilah yang digunakan secara umum. Perlu kita tahu bahwa istilah berbasis kinerja adalah kunci untuk membedakan insentif dari hak. Ketika kita menggunakan istilah insentif, maka kita menganggapnya berdasarkan kinerja atau prestasi seseorang. Nah, terdapat 6 cara pemberian insentif moneter. Yang pertama ada kenaikan gaji, yang kedua insentif jangka pendek, yang ketiga insentif jangka panjang, yang keempat rencana opsi saham, yang kelima rencana saham terbatas, dan yang
ke-6, saham kinerja atau rencana opsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kenaikan gaji dan insentif jangka pendek. Yang pertama adalah kenaikan gaji. Organisasi memberikan atau setidaknya mempertimbangkan kenaikan gaji karyawannya itu setiap tahun. Kenaikan gaji ini merupakan penyesuaian biaya hidup minimal. Namun, kenaikan gaji juga dapat dilihat sebagai insentif jika kenaikan gaji didasarkan pada kinerja karyawannya. Nah, kenaikan gaji dapat dilihat sebagai insentif jika diharapkan dapat diperoleh melalui kinerja atau perolehan keterampilan yang menjanjikan peningkatan kinerja di periode yang mendatang. Lalu yang kedua adalah insentif jangka pendek. Insentif jangka pendek biasanya memberikan pembayaran tunai berdasarkan kinerja yang diukur selama periode 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Insentif tersebut sering disebut pembayaran insentif tahunan atau bonus. Penghargaan dapat didasarkan pada kinerja satu orang atau pada kinerja kelompok yang menjadi anggotanya, seperti tim kerja, pusat laba, atau bahkan perusahaan secara keseluruhan. Insentif jangka panjang. Penghargaan insentif jangka panjang ini didasarkan pada kinerja yang diukur selama periode lebih dari 1 tahun. Nah, tujuan utama dari penghargaan insentif jangka panjang ini yakni antara lain. Yang pertama, memberi penghargaan kepada karyawan atas peran mereka dalam menciptakan nilai jangka panjang. Lalu yang kedua, untuk menarik dan juga mempertahankan bakat utama dengan membuat total kompensasi yang diharapkan ke depannya lebih menarik. Nah, ini dapat dengan cara yang pertama dengan mendorong kepemilikan karyawan melalui fitur berbasis ekuitas dan dari rencana. Dan juga dapat dengan cara mengikat pembayaran insentif dengan persyaratan periode layanan, yakni untuk mengatasi masalah retensi. Nah, rencana insentif jangka panjang atau LTIP hadir dalam berbagai bentuk. Nah, yang pertama ini dapat beberapa LTIP mengukur kinerja dalam istilah akuntansi, yakni seperti laba per saham atau EPS, yang misalnya target untuk metrik ini dapat bersifat kumulatif selama periode LTIP, seperti dengan mensyaratkan EPS berada dalam kisaran tertentu setiap tahun periode kinerja selain memenuhi target pada akhir periode. Atau dapat juga dengan sebaliknya, ini ditetapkan sebagai target akhir periode, di mana rencana hanya mensyaratkan bahwa target EPS tercapai pada akhir periode kinerja tanpa memperhatikan fluktuasi aktual dalam EPS selama periode tersebut. Lalu yang kedua, beberapa perusahaan menerapkan strategi secara berurutan, yakni dengan dari ujung ke ujung, yang berarti bahwa siklus baru dimulai hanya setelah siklus lama itu telah selesai. Nah, yang memilih siklus kinerja yang lainnya memilih siklus kinerja yang tumpang tindih, di mana rencana baru dimulai setiap tahunnya. Nah, oleh karena itu, beberapa rencana berjalan secara bersamaan, sehingga memudahkan penyesuaian target jangka panjang atau bahkan metrik yang dipilih setiap tahunnya. Nah, LTIP yang tumpang tindih ini juga memfasilitasi pendaftaran karyawan baru yang memenuhi syarat dan karyawan baru setiap tahunnya. Lalu yang ketiga, rencana berbasis ekuitas merupakan cara umum lainnya untuk memberikan insentif jangka panjang. Nah, rencana ini memberikan imbalan berdasarkan perubahan nilai saham perusahaan. Nah, rencana berbasis ekuitas ini dapat dibagi dalam berbagai bentuk. Nah, salah satunya yakni rencana opsi saham. Nah, rencana opsi saham ini memberikan karyawan hak untuk membeli jumlah saham perusahaan pada harga yang ditetapkan selama periode waktu tertentu. Nah, meskipun ketentuan opsi saham bervariasi di berbagai perusahaan, sebagian besar opsi diberikan pada saat harga jatuh tempo. Nah, dengan tingkat jatuh tempo hingga 3-5 tahun, dan ada juga yang jatuh temponya 10 tahun. Nah, ketika opsi saham dalam keadaan harga jatuh tempo, karyawan dapat menggunakan opsi yang jatuh tempo dan menahan saham atau menjualnya dengan keuntungan. Nah, namun ketika harga kesepakatan opsi yang sedang jatuh tempo ini lebih tinggi daripada harga saham tersebut, opsi tersebut dapat dikatakan berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Sementara karyawan itu sendiri pastinya menginginkan opsi saham itu karena besar potensi keuntungannya. Opsi saham ini juga memiliki beberapa fitur yang menarik bagi perusahaan pemberi. Nah, fitur yang pertama ini, opsi saham memotivasi karyawan untuk bekerja secara efektif untuk meningkatkan harga saham di perusahaan mereka. Lalu yang kedua, potensi kepemilikan saham yang terkait dengan opsi saham juga mempengaruhi keselarasan dengan mengikat sebagian kekayaan karyawan ke masa depan perusahaan. Nah, lalu yang ketiga, opsi saham membuat karyawan
berpikir lebih seperti pemilik sekaligus meningkatkan retensi bakat. Meskipun memiliki fitur-fitur keuntungan tadi, opsi saham juga memiliki beberapa fitur-fitur kelemahan. Nah, antara lainnya, yang pertama, pemberian opsi saham merupakan potensi penerbitan saham di masa mendatang yang menciptakan dilusi dan dapat menekan harga saham. Nah, yang kedua, opsi saham terkadang juga memotivasi manajer untuk menjalankan strategi bisnis yang lebih beresiko karena manajer diberi imbalan atas keuntungannya, tapi tidak diberikan hukuman atas kerugian. Nah, perilaku pengambilan risiko mereka dapat meningkatkan volatilitas harga saham. Lalu yang ketiga, opsi saham juga dikritik karena menghasilkan kompensasi tak terduga karena peningkatan harga saham di seluruh pasar daripada kinerja perusahaan yang kuat. Yang keempat, opsi saham juga dapat jatuh karena kondisi pasar saham yang lesu daripada kinerja perusahaan yang buruk dan menyebabkan masalah moral dan juga retensi. Nah, yang kelima, ketika perusahaan berkinerja buruk dan harga saham itu lesu, nah opsi saham ini tidak bernilai dan dengan demikian cenderung mengikis motivasi untuk berkinerja. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang saham terbatas. Saham terbatas adalah saham yang diberikan kepada karyawan secara gratis. Jadi, karyawan tidak perlu membayar untuk mendapatkannya. Namun, ada aturan bahwa saham tersebut tidak bisa dijual selama periode waktu tertentu, misalnya 5 tahun. Dan karyawan harus tetap bekerja di perusahaan selama periode tersebut. Meskipun karyawan sudah memiliki hak penuh atas saham, termasuk hak suara dan dividen, mereka baru bisa menjual saham tersebut setelah masa tunggu selesai. Keuntungan dari saham terbatas adalah meskipun harga saham tidak naik atau bahkan turun, saham tersebut tetap memiliki nilai. Ini berbeda dengan opsi saham yang hanya memberikan keuntungan jika harga saham naik di atas harga yang telah ditentukan. Karena saham terbatas kurang berisiko. Perusahaan bisa memberikan lebih sedikit saham dibandingkan jika menggunakan opsi saham, sehingga mengurangi potensi dampak negatif terhadap jumlah saham yang beredar. Namun, ada kritik bahwa saham terbatas dianggap terlalu mudah didapatkan atau sekedar hadir, karena nilainya tetap ada meskipun harga saham turun. Karyawan hanya perlu tetap bekerja untuk bisa menjual sahamnya setelah periode waktu yang ditentukan, tanpa harus mencapai target kinerja tertentu. Oleh karena itu, saham terbatas lebih berfungsi untuk mempertahankan karyawan dan memberikan manfaat dari kepemilikan saham daripada mendorong motivasi kinerja secara langsung. Yang selanjutnya yaitu penjelasan tentang performance stock atau option plans. Performance stock dan performance option adalah bentuk insentif berbasis saham yang diberikan dengan syarat tertentu, biasanya terkait dengan pencapaian target kinerja, baik yang berbasis saham maupun non-saham, selama periode waktu yang telah ditentukan. Tujuan dari sistem ini adalah untuk memperkuat konsep pay for performance, di mana insentif hanya diberikan jika kinerja sesuai target, bukan sekedar karena masa kinerja atau masa kerja. Perbedaan dengan saham terbatas, yaitu jika saham terbatas hanya memerlukan penyelesaian masa kerja tertentu, saham kinerja harus mengharuskan pencapaian target kinerja untuk mendapatkan hak penuh atas saham. Selama target kinerja belum tercapai, saham tidak bisa dijual dan bisa hilang jika karyawan tidak terus bekerja di perusahaan. Performance option, opsi saham yang dengan syarat kinerja seperti premium option, index option, dan performance phase option, menetapkan harga eksekusi atau hak vesting berdasarkan pencapaian target tertentu. Misalnya, premium option mengharuskan harga saham naik di atas harga tertentu sebelum dapat dieksekusi. Index option menetapkan harga eksekusi relatif terhadap kinerja perusahaan sejenis. Keuntungan dan tantangan. Sistem ini memberikan insentif yang lebih kuat untuk meningkatkan nilai pemegang saham dengan menaikkan standar kinerja sebelum opsi saham dapat digunakan. Namun, menetapkan kinerja
yang dapat menjadi tantangan. Jika target terlalu mudah, sistem ini bisa dianggap terlalu murah atau giveaway. Sebaliknya, jika target terlalu sulit, dapat menyebabkan risiko berlebihan atau memicu rasa frustasi. Contoh di Coca-Cola. Coca-Cola menggunakan performance share unit, di mana karyawan bisa mendapatkan saham biasa jika target pertumbuhan ekonomi tercapai dalam jangka waktu tertentu. Jika target tidak tercapai, tidak ada saham yang diberikan, meskipun periode pelayanan sudah terpenuhi. Secara keseluruhan, saham kinerja dan rencana opsi membantu perusahaan memastikan insentif diberikan berdasarkan kontribusi nyata pada kinerja perusahaan, sehingga dapat mendorong peningkatan nilai bagi pemegang saham. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang desain sistem intensif. Yang pertama ada rumus intensif, jenis penghargaan yang diberikan atas dasar pembiayaan yang biasanya dikomunikasikan kepada karyawan. Rencana intensif melalui formula insentif dan dijelaskan dalam kontrak insentif yang mungkin ditulis dengan sangat rinci. Subjektivitas hampir pasti berperan dalam keputusan tentang promosi dan penugasan pekerjaan. Namun, subjektivitas juga dapat menjadi bagian dari penugasan atas bonus dan dengan cara berikut. Yang pertama, semua atau sebagian bonus didasarkan pada penilaian subjektif tentang kinerja. Yang kedua, bobot pada beberapa atau semua ukuran kuantitatif ditentukan secara subjektif. Yang ketiga adalah ambang batas kinerja subjektif atau digunakan dalam hal ini untuk menentukan subjektif apakah akan membayar bonus. Yang selanjutnya adalah bentuk fungsi intensif. Bonus biasanya dijanjikan hanya dalam rentang kinerja yang terbatas. Artinya, fungsi tersebut memiliki batas imbalan bawah dan atas. Dan bentuknya linear atau sama. Organisasi menetapkan batas bawah karena mereka tidak ingin membayar bonus untuk kinerja yang mereka anggap biasa-biasa saja atau lebih buruk. Sedangkan batas atas, pembayaran insentif dapat digunakan, artinya tidak ada pembayaran intensif tambahan yang diberikan untuk kinerja tambahan apapun di atas batas. Batas atas biasanya ditetapkan pada presentasi target kinerja tahunan. Batas atas dapat dipertimbangkan karena sejumlah alasan. Yang pertama adalah kekhawatiran bahwa pembayaran intensif yang tinggi mungkin tidak layak diberikan karena keuntungan tak terduga. Yang kedua, kekhawatiran bahwa karyawan akan termotivasi secara tidak semestinya untuk meningkatkan kinerja pada periode berjalan. Yang ketiga, keinginan untuk tidak membayar karyawan yang berada di bawah hierarki atau lebih besar daripada karyawan yang berada di atas, seperti karyawan atau manajer. Yang keempat, keinginan untuk menjaga agar total kompensasi tetap konsisten dari waktu ke waktu. Yang kelima adalah kekhawatiran tentang kemungkinan adanya kesalahan dalam desain rencana. Selanjutnya adalah besaran gaji insentif. Karena karyawan hampir selalu menghargai soal uang, sebagian besar gaji variabel harus memotivasi untuk mencapai sasaran kinerja. Kompensasi yang menawarkan gaji signifikan bergantung pada kinerja, cenderung menarik karyawan yang akan kemampuan mereka untuk menghasilkan hasil yang lebih unggul dan lebih bersedia menerima segala resiko. Namun, pertimbangan terpenting terkait tingginya penggunaan gaji variabel adalah jika kinerja tidak sepenuhnya dapat dikontrol oleh karyawan, maka sistem intensif pasti akan menimbulkan risiko pada karyawan tersebut. Oleh karena itu, karyawan diberikan kompensasi karena menanggung resiko tersebut. Kompensasi yang ditanggung karyawan harus lebih tinggi daripada yang akan mereka terima jika ditawari gaji tetap. Jika organisasi gagal menyediakan premi resiko merupakan biaya kompensasi tambahan, organisasi akan kesulitan bersaing untuk mendapatkan karyawan di pasar tenaga kerja. Oke, selanjutnya kita akan memasuki materi mengenai kriteria untuk mengevaluasi sistem insentif. Nah, setelah tadi kita mempelajari mengenai sistem insentifnya itu sendiri, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai kriteria untuk mengevaluasi sistem insentif tersebut. Nah, di sini terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengevaluasi sistem insentif.
Nah, di sini ada 7 kriteria. Yang pertama, reward yang diberikan harus bernilai. Karena motivasi karyawan sendiri itu sangat dipengaruhi dari nilai reward yang diberikan oleh perusahaan. Akan tetapi nilai ini tuh lebih bersifat individual ya. Karena contohnya saja jika manajer tingkat bawah itu biasanya lebih memilih peningkatan jabatan atau peluang karir daripada bonus yang lebih besar. Nah, yang kedua, reward harus cukup besar untuk memberikan dampak. Karena reward yang relatif lebih kecil justru akan memberikan dampak kurang puas terhadap karyawan tersebut, atau mungkin bisa saja karyawan tersebut menjadi demotivasi. Nah, yang ketiga, reward harus dapat dimengerti. Karyawan sendiri harus mengerti kenapa perusahaan memberikan reward kepada mereka. Nah, jika alasannya sendiri tidak jelas mengapa reward tersebut diberikan, maka karyawan tidak akan secara efektif mendapatkan dampak atau motivasi dari pemberian reward tersebut. Dan yang keempat, reward harus tepat waktu. Karena keterlambatan dalam pemberian reward sendiri akan mengurangi dampak dari pemberian reward tersebut. Nah, misalnya nih, ada suatu perusahaan, kita sebut saja perusahaan A. Perusahaan A ini ingin memberikan reward kepada karyawannya. Nah, akan tetapi waktu pemberian reward, perusahaan A ini terlambat dalam melakukan pemberiannya. Nah, otomatis si karyawan yang harusnya dia mendapatkan dampak motivasi yang besar dari pemberian reward tersebut menjadi turun dampaknya karena perusahaan A tadi telat dalam pemberian rewardnya. Yang kelima, dampak dari reward harus berkelanjutan. Reward yang baik sendiri harus memberikan kesan yang bertahan lama kepada karyawan. Nah, jika karyawan terus mengingat reward tersebut, maka karyawan akan mendapatkan motivasi yang dalam jangka waktu yang lama. Dan yang keenam ini, reward harus dapat dibalik. Nah, karena maksudnya di sini tuh kan dari penilaian kinerja karyawan itu sangat mungkin terjadi kesalahan. Nah, oleh karena itu perusahaan itu harus dapat memungkinkan untuk penyesuaian jika terjadi kesalahan dalam penilaian kinerja karyawannya. Dan yang terakhir, reward haruslah efisien dalam pembiayaan. Nah, perusahaan sendiri itu harus mencari cara bagaimana sih cara agar memberikan insentif, akan tetapi dengan biaya yang seminimal mungkin. Nah, namun efisiensi itu sendiri tidak boleh mempengaruhi efektivitas dari pemberian sistem insentif itu tadi. Baik, selanjutnya adalah insentif moneter dan kriteria evaluasi. Nah, insentif moneter sendiri sangat menarik bagi para karyawan karena moneter atau uang ini tuh bisa digunakan oleh karyawan untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Namun dalam prakteknya sendiri, insentif moneter ini seringkali kurang efektif dalam peningkatan kinerja karyawan tersebut. Nah, sama halnya dengan yang tadi, insentif moneter sendiri juga memerlukan evaluasi. Nah, di sini ada beberapa kriteria untuk mengevaluasi dari sistem insentif moneter. Yang pertama adalah besaran insentif. Insentif yang terlalu besar atau terlalu kecil itu tidak efektif. Yang kedua, frekuensi pemberian. Nah, pemberian yang terlalu jarang atau terlalu sering itu juga tidak baik. Yang ketiga, kriteria penilaian. Kriteria penilaian kinerja itu harus jelas dan mudah dipahami oleh para karyawan. Yang
keempat adalah transparansi. Nah, proses penilaian kinerja ini harus dilakukan secara transparan agar para karyawannya merasa adil. Dan masalah yang sering terjadi dalam insentif moneter sendiri adalah karyawan merasa insentif yang diberikan tidak cukup, kriteria penilaian kinerja tidak jelas, proses penilaian kinerja tidak transparan, dan insentif jangka pendek yang justru mendorong perilaku jangka pendek yang merugikan perusahaan maupun karyawan itu sendiri. Nah, ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan untuk membangun sistem insentif yang efektif, yaitu yang pertama mensejajarkan dengan tujuan strategis perusahaan, yang kedua jelas, sederhana, dan juga mudah dipahami, yang ketiga kombinasi antara insentif moneter dan non-moneter, dan yang terakhir evaluasi secara berkala agar sistem tersebut bisa lebih baik dan lebih baik untuk ke depannya. Oke, itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.